Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi pada saat hari ini. Dan saya mengundang semuanya, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita tidak tahu arti kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu jalan hidup kita bagaimana. Tuhan sudah memberikan semuanya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal
Puji Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah kami yang kaya, Allah kami yang kami percaya. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus telah membangunkan kami dari tidur lelap kami, dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan, serta mencari firman Tuhan yang akan kami dapatkan hari ini ya Bapa, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayan-pelayanan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang akan memberitakan firman buat kami ya Bapa. Tanamkan dalam hati kami Bapa. Bapa yang baik, kami meminta ampun ya Tuhan dengan apa yang kami perbuat ya Bapa. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa. Terlebih lagi Tuhan untuk kami yang berbeban berat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tahu pergumulan kami. Tuhan Yesus yang mampu menopang kami. Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar buat kami. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian. Sebelumnya itu saya mengundang semuanya untuk menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Bagi Dia Sang Raja. Mari kita mendengarkan pujian dan kesaksian dari GKI Filipi Cengkareng. Dengan semakin jaya Tuhan
Hai bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tak pernah cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan kesetiaan menemukan pemaksaan diri. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku. Umat hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan kesetiaan menemukan pemaksaan diri. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku. Umat hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku. Umat hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Saya persilahkan. Kita naikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-Mu. Tuhan berkati, biar firman-Mu boleh hidup dalam hidup diri kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, berkati aparat kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati mereka dimanapun mereka melakukan tugas-tugas mereka.
yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang memberkati mereka, dan mereka bekerja dengan baik ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya perekonomian kami, bangsa kami stabil ya Bapa, dan sehingga kami rakyat boleh semuanya senantiasa dapat berkat yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk virus yang menjangkit pada saat ini Tuhan, COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan, memulihkan biar selesainya virus ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kena jangkit virus ini ya Tuhan. Dan kami mohon tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan berkati dokter yang merawat mereka, yang memberikan pengobatan bagi mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, gereja Kemah Injil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan jemaat Tuhan yang selama ini tidak bersama-sama beribadah di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan kami. Berkati kami semuanya, boleh kembali kami bersama-sama ke gereja memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini, berkati Tuhan, biar semuanya boleh bangkit kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah sepekan, ibadah sekolah minggu, ibadah yud, perkarya perkawan, ibadah raya, ibadah rumah tangga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berjalan dengan baik ya Tuhan, suruh kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, berdoa buat mereka, kiranya Tuhan berkati mereka apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang keluar kota, yang di luar negeri. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan, biar mereka di sana juga tetap sehat dan boleh kembali ke gereja ini dengan baik dan sehat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu menyertai anak kami Nobel, dan boleh dia juga Tuhan sehat di sana ya Tuhan, bekerja dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, doa kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, pendeta kami di tempat ini, Bapak Masri. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat, dan Tuhan berkati segala kebutuhan mereka, ibu dan anaknya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, seperti Kau ajarkan kepada kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kita hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku menang saat
serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib, pekerjaan-Mu sempurna dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Sepanjang sepekan yang kami lewati, kami dapat melakukan segala aktivitas kami, semua adalah oleh karena Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami bersyukur ada waktu bisa menaikkan segala puji-pujian kami, doa-doa syafaat kami, mendengarkan kesaksian. Dan saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kosongkan pikiran kami dengan hal yang sia-sia, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan dari mimbar Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta, Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur sudah mendengar kesaksian daripada anak-anak pemuda kita youth, mengingatkan kepada kita bahwa hai bangkit bagi Yesus. Ya, kita harus bangkit. Kita jangan lemah dengan situasi, keadaan yang kita alami, kita harus bangkit bagi Yesus. Demikian juga anak-anak sekolah minggu kita yang mengatakan bahwa buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita tentang buah-buah roh. Dan saya tertarik untuk membawa kita pada hari ini belajar dari salah satu dari buah roh ini, yaitu tentang penguasaan diri. Penguasaan diri. Kita membaca dari Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jemaat boleh bersama-sama dengan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, yang menjadi perenungan kita adalah penguasaan diri. Apa yang kita pahami tentang penguasaan diri? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan kepada kita tentang penguasaan. Ada beberapa arti. Pertama adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan sesuatu. Contohnya, pengusahaan atas tanah perkebunan itu tidak sah. Dan yang kedua adalah pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan, yaitu pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya. Dari arti ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik membawa kita untuk belajar, yaitu tentang pemahaman atau kesanggupan kita untuk menggunakan pengetahuan kita dan kepandaian kita, yaitu tentang pengendalian. Kalau arti diri artinya pribadi kita, bukan orang lain, apa diri kita sendiri. Nah, dari kedua kata ini saya dapat menyimpulkan bahwa
Penguasaan diri artinya kemampuan, kepandaian kita untuk mengendalikan atau menguasai diri kita sendiri. Ini adalah arti dari penguasaan diri. Mengendalikan atau menguasai diri berarti menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, keinginan-keinginan, kalau Alkitab mengatakan keinginan daging, keinginan dunia ini. Hal-hal apa itu kita harus perhatikan? Yaitu tentang keinginan daging. Nah, kalau kita dikuasai oleh keinginan daging ini, kita akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Kalau kita sudah terpengaruh dan sudah dikuasai oleh keinginan daging dan keinginan dunia ini, maka kita akan mudah terjerumus dan jatuh ke dalam dosa. Hal-hal apa itu? Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa melainkan dari dunia. Dan hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Yaitu kalimat di sini saya garis bawahi, yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Itu hawa nafsu. Keinginan mata tentang keserakahan, keangkuhan hidup, tentang kesombongan. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita dikuasai olehnya. Kembali saya garis bawahi, kalau kita sudah dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, akan rentan, akan sangat gampang kita jatuh ke dalam dosa. Jadi semua yang berasal dari dunia ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai olehnya. Kalau kita dikuasai olehnya, hidup kita bisa hancur. Sebagai orang percaya ataupun dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita perhatikan adalah pertama, penguasaan diri bukanlah hanya ketika kita berhubungan dengan saudara-saudara kita seiman. Tetapi harus kita sadari bahwa dimanapun kita berada, siapapun yang kita temui, berhubungan dengan kita. Kita harus menguasai diri kita. Penguasaan diri bukanlah hanya ketika kita berada di antara orang-orang banyak yang mengenal kita. Kadang-kadang kalau orang kenal kita, kita sok-sok alim. Nanti kalau saya berbuat sesuatu hal yang tidak baik, nanti apa kata orang? Tetapi saudara kasih lihat, ketika kita berada di tengah-tengah orang tidak mengenal kita pun, kita harus membuktikan diri kita bahwa kita itu benar-benar anaknya Tuhan. Penguasaan diri bukanlah hanya ketika kita diawasi oleh orang banyak. Mungkin semua mata tertuju kepada kita dan akan melihat kita. Melainkan juga ketika kita berada sendirian tanpa seorang pun yang tahu kita. Mungkin di kamar. Mungkin kita jauh daripada keluarga kita, tidak ada yang melihat kita. Tetapi ingat, lagu sekolah minggu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Penguasaan diri bukanlah hanya ketika kita mengadakan kebaktian bersama atau saat teduh sendirian, melainkan setiap waktu di kehidupan kita. Kita harus kuasai diri kita. Penguasaan diri itu sangat penting. Supaya kita dapat fokus benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Hal-hal apa saja yang kita harus kuasai dalam kehidupan kita ini, penguasaan diri kita supaya kita dapat memuliakan Tuhan
dari kehidupan kita. Ataupun melalui kehidupan kita. Dari 1 Petrus 3:10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya garis bawahi kalimat ini adalah lidahnya terhadap yang jahat. Berarti hal-hal yang harus kita kuasai, penguasaan diri dalam kehidupan kita, supaya kita memuliakan Tuhan adalah menguasai lidah kita. Mengapa kita harus menguasai lidah kita? Selain kita menguasai lidah kita, juga dikatakan Yakobus 1:26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di sini dikatakan tidak mengekang lidahnya. Berarti lidahnya terhadap yang jahat. Yang kedua adalah tidak mengekang lidahnya. Dikekang. Mengapa harus dikekang? Karena Yakobus menjelaskan tentang bahayanya lidah. Sangat berbahaya. Yakobus 3:5. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wah, api yang kecil dapat menghanguskan atau membakar hutan yang besar. Diibaratkan lidah yang kecil bisa menghangus dan membakar seluruh tubuh kita. Oleh karena itu hati-hati terhadap ucapan kita, lidah kita, dan kita harus kekang. Karena sangat berbahaya menurut firman Tuhan. Kenapa kita harus mengekang lidah kita, juga menguasai lidah kita? Juga Yakobus 3:9 mengatakan dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan juga dengan lidah kita mengutuk manusia sebagai ciptaan Tuhan. Waduh, gawat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat kita memuji Tuhan dengan lidah dan mulut kita, dan mulut lidah yang sama juga, kita mengutuk ciptaan Tuhan tersebut. Inilah bahaya daripada lidah. Oleh karena itu kita harus hati-hati menguasai lidah kita, supaya melalui lidah itu kita dapat mengagungkan Tuhan. Beberapa hal yang berhubungan dengan penguasaan lidah. Apa yang saudara yang dikasih oleh? Pertama adalah menyimpan rahasia. Wah, ini sangat menarik bagi kita untuk menyimpan rahasia. Saat orang mau menyampaikan keluhannya kepada kita, saat orang sharing kepada kita, lalu dia katakan jangan memberitahu siapa-siapa. Lalu kita tidak lama kemudian kita menyambung informasi tersebut. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terbongkarlah rahasianya. Dan hati-hati, di sini dikatakan hati-hati, jangan sampai melalui lidah kita menyampaikan rahasia-rahasia orang yang tidak seharusnya kita sampaikan. Bukan berarti kita sekongkol dengan apa yang dia perbuat, tapi kalau dia memang tidak mau itu disampaikan kepada orang lain, hanya cukup kita, dan kita harus membawa itu dalam doa. Ingat, bahaya daripada lidah yang harus kita kuasai dari ini adalah menyimpan rahasia orang lain. Yang kedua adalah perkataan negatif. Harus ada semangat mendorong orang supaya orang tetap maju. Mengucap kata-kata yang menyakitkan, mengolok-olok atau mencemooh. Apalah gunanya kita mencemooh sesama ciptaan Tuhan? Anda dan saya ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tidak perlu dicemooh, tapi kita harus hargai tersebut. Dusta. Dengan lidah kita berdusta. Dusta artinya berbohong. Sok tahu kata orang ya. Hati-hati, jangan sampai kita terlibat dalam dusta. Kebohongan-kebohongan yang ada. Yang harus kita jaga juga adalah jangan memuji orang secara berlebihan. Ya, yang biasa-biasa saja. Kita harus mendorong, mendukung orang terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga hati-hati lidah kita jangan mengucapkan
kata-kata yang kotor dan jorok. Kata orang, hati-hati. Dan jangan terbawa arus untuk memfitnah atau menggosipin. Ingat tadi saudara dikasih oleh Tuhan bahaya daripada lidah. Lidah sangat kecil dari anggota tubuh kita. Tapi dapat menghanguskan hal yang sangat besar. Dia ibaratkan tadi api kecil dapat menghanguskan hutan yang besar. Hati-hati terhadap lidah kita, penguasaan terhadap lidah kita. Hal-hal yang harus kita kuasai supaya Tuhan dipermulia melalui kehidupan kita. Selain tadi menguasai lidah kita, yang kedua adalah menguasai mata kita. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wah, menarik saudara. Bahwa dikatakan bahwa mata kita ini adalah pelita bagi seluruh tubuh kita. Apa itu pelita? Lampu, cahaya yang menerangi seluruh tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan mata kita yang menerangi seluruh hidup kita. Dijelaskan kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, gelap biasa ditafsirkan tentang dosa. Terang itu adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu mata kita adalah pelita tubuh kita. Oleh karena hati-hati menggunakan mata kita. Kita harus mengendalikan mata kita terhadap hal-hal yang menggoda kita. Apa itu hal-hal yang menggoda kita? Menonton film-film yang tidak mendidik. Saat ini semua serba terbuka. Di YouTube dimanapun kita bisa menemukan hal-hal yang tidak baik. Bisa membuat kita terjerumus. Dan hati-hati menggunakan mata kita terhadap tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Dijauhkan. Dan juga keinginan mata terhadap kekayaan. Kecemburuan kita melihat harta benda orang lain. Keberhasilan orang lain. Sehingga timbul perasaan persaingan dalam kehidupan kita. Hati-hati menggunakan mata kita. Dan juga mata saat melihat lawan jenis. Tertarik, boleh, menyukai, boleh. Jangan sampai itu membawa kita kepada hawa nafsu. Daud jatuh kepada Batsheba oleh karena pandangannya. Hati-hati menggunakan mata kita. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa mata adalah pelita daripada tubuh kita. Hati-hati gunakan mata kita. Gunakan mata kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan melalui mata kita, membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang berikut saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang harus kita kuasai supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya garis bawahi kalimat ini. Perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perasaan. Terbawa perasaan. Perasaan ini menyangkut sesuatu hal yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak mampu menguasainya, kalau kita tidak mampu mengendalikannya, akan membuat perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Perasaan apa yang harus kita taruh dalam Kristus? Yaitu amarah kita. Marah. Siapa yang tidak pernah marah dalam hidupnya? Kita pernah marah. Tetapi firman Tuhan mengatakan apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan sampai perasaan terbawa amarah. Kalau terbawa saudara sedikit marah, maka akan begitu susah kita untuk memulihkannya. Tidak sedikit orang yang setelah marah,
dan sangat sulit untuk meminta maaf. Antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, dan keluarga. Sehingga tidak mau, karena dikatakan, oh saya yang benar, bukan saya yang minta maaf, dia yang lebih dulu. Tapi dalam keluarga saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat memulih hubungan dalam keluarga kita, perasaan kita harus ditaruh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus belajar untuk meminta maaf. Amarah, iri hati, dan tidak sabar. Sabar. Kesabaran itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mampu menguasai kesabaran kita, maka dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dan hal-hal yang harus kita kuasai supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita adalah menguasai pikiran kita. Pikiran kita harus dikuasai. Dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus kita pikir? Kita harus pikir hal-hal yang baik. Kita harus berpikir positif. Pikirkan semuanya, jangan kita pikirannya selalu serakah dan serakah. Pikirkan semuanya itu. Apabila hidup kita, pikiran kita dikuasai, pengendalian diri, maka melalui kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat menguasai diri kita? Dan dengan cara apa kita dapat menguasai diri kita? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan cara bagaimanakah kita supaya kita mampu menguasai diri kita? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Doa artinya kita berkomunikasi kepada Allah. Melalui doa kita menyampaikan segala harapan-harapan kita. Melalui doa kita menyampaikan seluruh pergumulan-pergumulan kita. Karena kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, doakan itu secara khusus adalah tentang penguasaan diri kita. Doakan, minta kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa supaya saya mampu mengendalikan lidah saya. Berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menguasai mata saya. Tuhan mampukan saya untuk menguasai perasaan saya. Tuhan mampukan saya untuk menguasai segala pikiran saya. Melalui doa, kita dapat menyampaikan segala harapan-harapan kita kepada Tuhan. Gunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Hanya dengan cara ini kita dapat menguasai, mengendalikan diri kita. Yang berikut adalah cara supaya kita dapat menguasai diri kita adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kita katakan ini adalah firman Allah. Dengan cara bagaimanakah kita dapat menguasai diri kita adalah dengan cara kita banyak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita kepada kebenaran. Saya bersyukur Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng berkomitmen dari tahun lalu. Kami akan membaca Alkitab selama 1 tahun. Karena kami tahu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan itu, rahasia-rahasia kebenaran Allah itu dapat menguatkan kita. Karena dia sangat bermanfaat untuk mengajar,
mendidik kita, untuk membentuk kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Cara kita untuk menguasai diri kita adalah kita harus baca firman Tuhan. Karena melaluinya lah kita dikuatkan. Ingin mengalami perubahan, ingin mampu menguasai diri, bacalah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita dapat menerima rahasia-rahasia kebenaran Allah tersebut. Dengan cara bagaimanakah kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, menguasai diri kita? 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya garis bawahi kalimat sini adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kalau kita salah memilih teman hidup, memilih teman pergaulan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjadi garam dan harus menjadi terang. Dan kita harus menjadi berkat dengan cara mengendalikan diri kita. Menjaga pergaulan kita, menjaga hati kita supaya kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jagalah pergaulan kita, jangan sampai iman kita jatuh. Dan juga sampai kita tidak mampu menguasai pikiran dan perasaan kita. Kalau kita mau, hati-hati. Dengan cara kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Penguasaan diri sangat penting. Sebagai pengendali yang dapat mengerem kita untuk hati-hati melangkah ke depan. Karena akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga lidah kita, menjaga mata kita, perasaan kita, dan pikiran kita, dan banyak hal yang lain. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Dengan cara bagaimana? Banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, dan hati-hati dalam memilih teman hidup dan teman sepergaulan kita supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Penguasaan diri Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan buat kami pada hari ini, yaitu tentang penguasaan diri. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus mengingatkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan supaya kami dapat merenungkannya dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menjadi alat berkat di dalam Tuhan. Dan menjauhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan melalui kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita siapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening bendahara kita di nomor 757-0192-854 Bank BCA atas nama Saudara Yesi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah sampaikan kepada kami. Tuhan, pada saat siang hari ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami lebih dari yang kami butuhkan ya Bapa. Dan juga Tuhan,
yang akan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan kami hanya di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji untuk persembahan kita dari NKI 200. Kalau bunyi sangkakala. Kita akan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Doa penutup dan berkat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi, surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber dunia, seluruh Sang kita tunduk kepala berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.